Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Hal Berpuasa yang berdasarkan pada Injil Matius bab 9 ayat 14 dan 15. Jawab Yesus kepada murid-murid Yohanes, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Yesus menjawab, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Bagaimana menerapkan firman Yesus ini dalam aksi pantang dan puasa kita pada hari ini? Pada setiap hari Jumat selama masa Prapaskah, kita perlu melakukan pantang dan puasa. Pantang kita lakukan dengan menentukan satu keinginan pribadi yang terdalam atau satu hasrat pribadi kita yang terbesar. Lalu kita memilih untuk bertindak tidak mengikuti keinginan terdalam tersebut atau tidak memenuhi hasrat terbesar itu. Sementara puasa kita lakukan dengan makan kenyang hanya satu kali dalam sepanjang hari. Dengan melakukan pantang dan puasa ini, kita menjadi serupa dengan murid Yohanes Pembaptis dan orang Farisi yang berpuasa sesuai tradisi. Saudara-saudari terkasih, aksi pantang dan puasa sesuai tradisi gereja adalah baik. Dengan melakukan kebaikan tersebut, kita pun merasa baik. Tanpa sadar, kita lalu menilai orang lain yang tidak melakukan kebaikan ini sebagai tidak baik. Terpaku pada tradisi dapat membuat kita lupa akan esensi. Apakah tujuan inti di balik aksi pantang dan puasa? Dalam aksi pantang dan puasa, kita merasakan desakan dari keinginan hati dan kebutuhan badan, lalu memilih untuk tidak mengikutinya. Dengan begitu, kita berlatih untuk tidak dikuasai oleh desakan dari keinginan hati dan kebutuhan badan itu. Meski awalnya terasa dipaksakan, namun lambat laun kita akan merasa terbiasa dan tidak lagi terpaksa. Kita menjadi terbebas dari desakan dalam diri dan mampu memilih melawan arus desakan dari dalam diri tersebut. Kita menjadi lebih mampu mengedepankan kepentingan umum untuk kemuliaan Allah. Saudara-saudari terkasih, tujuan inti dari aksi pantang dan puasa kita adalah agar Allah lebih dimuliakan lagi melalui perilaku kita yang lebih mengedepankan kepentingan umum daripada memenuhi kepentingan diri sendiri. Maka
bila mana aksi pantang dan puasa kita mulai melenceng dari tujuan inti tersebut, misalnya menjadi agenda kepentingan kita sendiri untuk merasa sudah berbuat yang benar, baiklah kita berhenti sejenak untuk melepaskan agenda pribadi tersebut dan kembali memurnikan niat aksi pantang dan puasa kita, yakni semata demi kemuliaan Allah. Aksi pantang dan puasa yang dilakukan secara tulus akan membangun sikap lepas bebas, termasuk tidak melekat pada tradisi aksi pantang dan puasa itu sendiri. Kita menjadi peka dan paham akan kebutuhan dari momen sekarang, serta dapat dengan jernih menentukan tindakan. Kita tidak didikte oleh tradisi, melainkan bebas memilih mengikuti tuntunan hati nurani untuk memenuhi kehendak Allah. Saudara-saudari terkasih, secara alamiah manusia melakukan aksi pantang dan puasa saat situasi hidup berkekurangan. Pada waktu kita merasa serba terbatas, spontan kita merasa frustrasi dan bangkit berjuang melawan, ataupun kemudian meratapi kebalangan diri manakala tidak berhasil. Emosi negatif ini terjadi sebagai akibat dari sikap penolakan kita atas keterbatasan yang ada. Alih-alih demikian, kita dapat menyikapi keterbatasan secara berbeda. Keterbatasan yang semula kita tolak dapat pelan-pelan kita rangkul dan terima sebagai rahmat kejadian untuk kita alami sekarang. Sikap merangkul dan menerima keterbatasan ini akan membuat hati kita lapang dan derita pergi secara alami. Keterbatasan tetap ada, tapi tidak lagi membuat kita frustrasi karena sudah menjadi keinginan kita untuk mengalami keterbatasan ini. Kita pun berpantang dan berpuasa secara alami sesuai tuntunan situasi. Roda hidup akan bergilir. Keterbatasan pelan-pelan teratasi dan keadaan membaik. Sebagai wujud syukur, kita berbagi perayaan. Pantang dan puasa alamiah berhenti. Demikian seterusnya. Pantang puasa, lalu perayaan syukur, kemudian pantang puasa lagi, dan perayaan syukur kembali akan menjadi pola hidup alami untuk kita jalani. Maukah kita berpuasa sesuai kebutuhan hidup untuk kemuliaan Allah dan bukannya sebagai upaya ego memegahkan diri? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami akui bahwa kami masih sering kali melakukan pantang dan puasa karena mengikuti tradisi sampai lupa esensi. Kami juga masih terjebak pada upaya ego menguatkan diri. Semoga kesadaran akan hal ini menuntun kami untuk bertobat. Lembutkan hati kami yang kaku, agar kami dapat seperti Engkau yang senantiasa berbelas kasih. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.